Halo, jumpa lagi Sobat Dunia Hukum. Pada saat ini kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan beberapa pertanyaan kecil tentang permasalahan hukum yang ada ditanyakan oleh beberapa rekan. Salah satu rekan pernah mempertanyakan dalam kondisi dan permasalahan hukum yang dihadapinya, di mana dia menanyakan apabila dia melakukan perjanjian pinjam meminjam, dalam hal ini perjanjian hutang dengan pihak lain, di mana kemudian seiring dengan waktu si yang berhutang tidak mampu melakukan pembayaran atau pelunasan hutang kepadanya. Kemudian apakah yang memberikan pinjaman atau memberikan hutang tersebut dapat melaporkan pelaku tersebut kepada kepolisian dengan dugaan penipuan atau penggelapan. Berbicara mengenai permasalahan ini, maka kita harus berangkat pertama kali dalam konsep bahwa hutang pihutang pada dasarnya berada dalam ranah hukum perdata, sehingga apabila salah satu pihak atau dalam hal ini yang berhutang tidak mampu melakukan pelunasan secara penuh ataupun pelunasan hanya sebagian terhadap hutang yang telah diterimanya, maka hal itu dalam kacamata hukum perdata disebut dengan wan prestasi. Wan prestasi sendiri dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian dari pihak yang seharusnya melaksanakan prestasi atau kewajiban itu tersebut. Yahya Harahap pada salah satu bukunya menyebutkan wan prestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wan prestasi oleh salah satu pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian. Dalam kacamata hukum perdata, wan prestasi dapat ada dalam 4 bentuk macam wan prestasi itu sendiri. Pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali, yang dalam hal ini apabila si berhutang tidak membayar sama sekali kewajibannya, maka dianggap sebagai tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Kemudian melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Dalam hal ini umpamanya dalam perjanjian hutang piutang dikatakan bahwa hutang tersebut harus dibayarkan dalam jangka waktu 6 bulan. Ternyata setelah lebih dari jangka waktu 6 bulan, si peminjam tetap tidak melunasi hutangnya ataupun tidak melakukan pengangsuran, sehingga ada keterlambatan pembayaran dari waktu yang diperjanjikan. Kemudian melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Kemudian melaksanakan yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Itu yang ada dalam ranah-ranah wan prestasi. Adapun akibat hukum yang dapat diberikan kepada orang-orang yang melakukan wan prestasi secara hukum perdata adalah, maka pihak yang seharusnya menerima prestasi tersebut dapat meminta ganti rugi kepada orang yang melakukan wan prestasi, ataupun pihak tersebut bisa melakukan pembatalan perjanjian yang sudah dilakukannya, atau pihak tersebut bisa meminta peralihan risiko. Dalam hal ini, benda yang dijanjikan objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur. Kemudian pihak tersebut juga harus membayar biaya perkara yang muncul yang mungkin diderita oleh pihak yang seharusnya menerima prestasi tersebut jika perkara tersebut sampai ke persidangan. Adapun ganti rugi yang dapat diterima oleh pihak yang seharusnya menerima prestasi tersebut adalah penerima hutang wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai
ia tetap tidak memenuhi prestasi itu sendiri. Harus dipahami bahwa wan prestasi harus ada pernyataan lalai, sehingga apabila dalam suatu perjanjian hutang pihutang yang biasanya tidak tertulis secara cermat dan tertib, di situ biasanya tidak ada pernyataan lalai yang ditegaskan, sehingga si pemberi pinjaman wajib mengirimkan somasi atau peringatan untuk menyatakan bahwa si penerima hutang dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga diperlukan somasi untuk pernyataan lalai ini apabila tidak ada pernyataan secara tegas dalam perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian berbicara mengenai tindak pidana penipuan sendiri, hal itu diatur di dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan adalah perbuatan yang pada intinya memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam pasal 378 KUHP. Dalam pasal 378 KUHP itu diatur adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan rangkaian tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi dalam pasal 378 ini kita bisa melihat unsur-unsur penipuan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut. Unsur-unsur penipuan tersebut dapat dirumuskan seperti unsur objektifnya adalah perbuatan itu dilakukan menggerakkan atau membujuk orang lain. Jadi dalam hal ini ada suatu perbuatan yang menggerakkan atau membujuk orang lain, di mana yang digerakkan itu, yang dibujuk itu adalah orang, di mana perbuatan tersebut bertujuan agar orang tersebut menyerahkan suatu benda atau memberikan utang atau orang tersebut menghapuskan piutang, di mana perbuatan menggerakkan tersebut dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, martabat palsu atau rangkaian kebohongan. Itu adalah unsur-unsur objektif dari tindak pidana penipuan. Sedangkan unsur subjektifnya adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Jadi dapat dikatakan masuknya suatu hubungan hukum dalam hutang pihutang dapat dikategorikan suatu tindak pidana penipuan sebagaimana diatur oleh pasal ini apabila dilihat dari kejadian sebelum terjadinya perjanjian atau kita kenal dengan pra-kontra, di mana apabila sebelum perjanjian hutang piutang tersebut dibuat, ada unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang meminjam uang ini, di mana hal tersebut biasanya penerima hutang melakukan perbuatan-perbuatan yang itu masuk dalam rangkaian membujuk, menggunakan rangkaian kata bohong, di mana untuk menggerakkan orang tersebut memberikan pinjaman. Seperti misalnya seperti ini. Apabila ada orang ingin meminjam uang kepada Anda sebesar 100 juta, kemudian dia beralasan bahwa uang tersebut akan digunakannya untuk suatu usaha pengembangan usaha ternak ayam, sepertinya contohnya seperti itu. Ternyata setelah uang tersebut Anda berikan kepadanya dengan dasar bahwa Anda merasa iba dengan usaha yang sudah dijalaninya, ternyata uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Uang tersebut oleh penerima hutang digunakan malah untuk kebutuhan lain, seperti untuk renovasi rumah atau seperti untuk beli mobil atau beli kendaraan, tidak digunakan untuk investasi ternak ayam sebagaimana diperjanjikan. Dalam hal ini, maka peristiwa ini masuk dalam kategori ranah penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, di mana ada rangkaian kata bohong dan bujuk rayu yang diberikan kepada Anda sehingga Anda memberikan uang 100 juta
untuk investasi usaha ayam yang dimilikinya. Tetapi apabila benar bahwa uang atau hutang yang digunakannya itu sesuai dengan yang diperjanjikan, maka hal itu tidak masuk dalam ranah tindak pidana penipuan. Hal itu masuk dalam ranah hukum perdata yang harus Anda lakukan dengan gugatan Wan Prestasi dengan adanya pernyataan lalai terlebih dahulu ke pengadilan negeri setempat. Salam Sobat Dunia Hukum, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel ini. Salam sukses.